Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran informatika. Saya Bayu Putra akan menyampaikan mata pelajaran informatika kali ini, yakni bab software. Sebelum menginjak lebih lanjut mengenai software dan pembagiannya, kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian dari software. Pengertian dari software yang pertama adalah 1. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Yang kedua, perangkat lunak yaitu suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Pengertian selanjutnya yang lebih mudah dipahami adalah software itu adalah jembatan antara brainware atau user dengan hardware, sehingga kita dapat mengoperasikan sebuah komputer. Contoh kecil seperti ini, misalkan kita punya laptop yang ada kameranya, sedangkan kita tidak memiliki aplikasi kamera. Maka dari itu, tanpa aplikasi kamera kita tidak akan bisa memotret sebuah gambar meskipun kita memiliki sebuah hardware berupa kamera. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari software. Yang pertama, tidak bisa dipegang. Yang kedua, hanya bisa dilihat. Yang ketiga, tidak bisa dibanting, tentu saja. Dan yang keempat, berupa aplikasi atau program. Berikut adalah contoh-contoh dari software, ada Word, Excel, PowerPoint, kamera, dan juga aplikasi media sosial lainnya. Selanjutnya adalah fungsi dari perangkat lunak. Apa saja sih fungsi dari perangkat lunak itu? Yang pertama yakni mengatur input atau output dari komputer. Contohnya seperti ini. Untuk mengatur input dari komputer, kita membutuhkan software yang namanya audio recorder atau perekam suara. Untuk mengatur output dari komputer berupa layar, kita membutuhkan software yang namanya VGA. Yang kedua, menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik. Ini sesuai dengan contoh yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Seperti kita mempunyai kamera tapi kita tidak mempunyai aplikasi kamera, maka kita tidak akan bisa menggunakan kamera tersebut untuk memotret sebuah gambar. Kita memerlukan aplikasinya atau softwarenya. Yang ketiga adalah menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem. Ini akan ada penjelasannya nanti pada slide selanjutnya. Dan yang keempat, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Ini tentu nomor 4 ini adalah fungsi utama dari sebuah komputer, yakni mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya ada klasifikasi atau pembagian dari perangkat lunak. Berdasarkan fungsinya, perangkat lunak itu dibagi menjadi 2, yakni perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Apa bedanya? Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Lalu berdasarkan cara mendapatkan dan hak pemakaiannya, ada beberapa jenis. Yang pertama, perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, dan lain-lain. Untuk pada materi kali ini kita hanya akan membahas sampai freeware. Berikut adalah penjelasan dari perangkat lunak aplikasi. Apa sih perangkat lunak aplikasi itu? Yakni program yang didesain untuk membantu pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu dengan tugas-tugas khusus. Inti dari perangkat lunak aplikasi adalah ini, tugas-tugas khusus. Contohnya apa? Browser. Browser ini misalnya ada Google Chrome, ada Mozilla. Tugas-tugas khususnya apa? Browser ya bisanya cuman untuk buat browsing atau menjelajah di internet. Selanjutnya ada contoh Microsoft Word. Tentu mempunyai tugas khusus yakni untuk
mengolah kata seperti membuat undangan, membuat laporan dan lain-lain. Ada Microsoft Excel, yakni tugas-tugas khususnya yakni untuk membuat laporan keuangan atau yang berbau pengolahan angka. Ada Adobe Photoshop untuk mengolah gambar. Ada MP3 player yang tugas khususnya untuk memutar audio atau memutar musik. Ada juga game untuk hiburan dan lain-lain, masih banyak lagi. Selanjutnya adalah perangkat lunak sistem. Kalau tadi perangkat lunak aplikasi, sekarang adalah perangkat lunak sistem, yakni program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, piranti penyimpanan, piranti pemasukan, dan piranti keluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Maksudnya seperti ini, perangkat lunak sistem itu adalah jembatan antara program aplikasi dengan hardware. Saya beri contoh dulu biar lebih mudah. Contohnya adalah sistem operasi Windows 7, Windows 8, Windows 10 yang tentu kalian pasti sudah pernah mengetahuinya. Ada juga sistem operasi Linux, sistem operasi Mac, dan lain-lain. Untuk sistem operasi Windows ini pada umumnya ada di laptop atau komputer, sedangkan sistem operasi Linux ada di laptop juga ada, atau smartphone Android milik kalian itu termasuk dalam sistem operasi Linux. Terus akan saya jelaskan lagi apa maksud dari perantara antara program aplikasi dengan perangkat keras komputer. Contoh, kita punya komputer tapi belum ada sistem operasinya, belum ada Windows-nya. Tentu kita tidak akan bisa menginstal yang namanya program seperti Microsoft Word atau PowerPoint ataupun Excel seperti itu. Jadi untuk menginstal aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, kita harus menginstal terlebih dahulu yang namanya sistem operasi. Maka dari itu maksud dari ini perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer adalah seperti itu. Selanjutnya perangkat lunak komersial, yakni perangkat lunak yang dijual secara komersial. Setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus membelinya. Jika tidak membayar berarti melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak cipta. Berikut saya kasih satu contoh dari aplikasi perangkat lunak komersial, yakni MYOB atau aplikasi khusus untuk akuntansi, bersifat komersial dan diproduksi oleh MYOB Incorporation. Selanjutnya ada perangkat lunak domain publik. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja pada program, baik membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai karya ciptanya sendiri dan mengenakan hak cipta. Jadi perangkat lunak domain publik ini perangkat lunak yang benar-benar bebas, tidak ada hukuman atau sanksi pidana apabila kita mengeditnya atau merubahnya. Software jenis ini tidak dilindungi hak cipta atau gratis. Versi penuhnya atau source code-nya tersedia secara bebas dan distribusikan ulang dengan lisensi apapun. Contohnya adalah Apache dan MySQL. Apache dan MySQL ini adalah salah satu program yang digunakan untuk membangun sebuah website. Selanjutnya ada shareware, yakni aplikasi yang mengizinkan siapapun untuk mendistribusikan salinannya, tapi mereka yang terus menggunakannya diminta membayar lisensi. Ada batasan waktu, jangka waktu tertentu. Ini ada beberapa istilah yang sering dijumpai dalam aplikasi shareware. Yang pertama demo atau trial, beta, stable, dan juga rilis. Demo atau trial itu berarti software tersebut bisa dipakai, fitur-fiturnya lengkap,
tetapi biasanya terbatas oleh jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari, atau terbatas oleh fitur-fitur tertentu. Contohnya seperti ini, saya habis download sebuah aplikasi, tapi di aplikasi itu tertulis trial 30 hari. Maka sebelum mulai dari hari pertama sampai hari 30, kita masih bebas menggunakan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur yang lengkap. Tetapi setelah 30 hari, aplikasi tersebut akan terbatas fitur-fiturnya. Jadi fitur-fitur tertentu akan dimatikan dan pengguna akan disuruh untuk membelinya. Selanjutnya adalah beta, software-software yang dalam proses pembuatan dan pengembangannya belum selesai tetapi sudah bisa digunakan. Jika sudah fix biasanya dikenal dengan istilah stabil. Contoh dari shareware, yang pertama ada program antivirus seperti Smadaf, seperti itu. Software grafis ini seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop dan lain-lain. IDM, Internet Download Manager, ada WinRAR juga dan lain-lain. Selanjutnya adalah freeware, yakni aplikasi yang dibagikan secara cuma-cuma tanpa mewajibkan pengguna untuk membeli software, serta dapat digunakan untuk jangka waktu dengan hak distribusi yang tidak terbatas. Contohnya adalah browser Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Jadi aplikasi freeware ini seperti Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome ini adalah aplikasi yang gratis dan bebas didistribusikan secara tak terbatas dan tidak diberi jangka waktu. Nah, sebelum menutup materi kali ini, saya ada sedikit pertanyaan untuk kalian, silahkan dijawab. Yang pertama, dari beberapa perangkat lunak yang sudah dijelaskan di atas, perangkat lunak apa saja yang belum pernah kalian dengar atau kalian operasikan? Coba kalian sebutkan. Yang kedua, menurut kalian apa ada yang salah bila kita membeli ke seseorang suatu software yang tergolong freeware? Jelaskan alasan kalian. Kalau salah apa alasannya, kalau benar apa alasannya? Untuk tugasnya silakan diringkas materi yang sudah saya jelaskan ini tadi dan juga jawablah 2 pertanyaan yang ada. Silakan ditulis di lembar jawaban baik di buku atau di lembar kertas. Bisa dikumpulkan sewaktu kalian ke madrasah atau dikumpulkan dengan mengirim foto tugas melalui WhatsApp pribadi saya. Sekian materi tentang software kali ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Bila ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar atau kalian bisa langsung tanya lewat WhatsApp. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.